Ya, Sukihontu, nama budaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang kelima, mengupas Mahasatipatthana Sutta episode yang ke-10 pada malam ini, Kamis 15 Agustus 2024. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi kami persilakan. Dhammapada Sahasawaga Syair 102. Yo jagat satang se anatta pada sangkita ekang Dhammapadang seyo yang sutta upasamati ti, yang artinya daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Miss Elmi. Baiklah, sebelum memulai kegiatan Damasa Kaca Online, pada malam ini marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Biku Titayano Mahatera, Penabisan Biku Upasampada, nama penabisan Ditayano, tempat penabisan di Wat Boworanimes, Wihara Bangkok, Thailand, tanggal penabisan pada tanggal 4 Juli 1999 pada pukul 9:23 waktu Indonesia Barat. Nama penabis Upajaya Prapuagama. Nama guru penabisan Kamawacarya Tan Chaukun Pravidur Damapon. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita mendengarkan uh, mengupas Sutta Mahasatipatthana Sutta yang akan dibawakan oleh Bante Titayano. Kepada Bante kami persilakan. Ya, baik, Ibu moderator, Ibu Juliani ya, kalau tidak salah. Sorry, saya lupa namanya. Eh, ya, baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita
tentang Mahasatipatthana Sutta setelah berhenti sekian lama. Rasanya mungkin sudah berhenti sekitar setahun. Jadi oleh karena itu, eh, pertama-tama mari kita bersama-sama dulu ya karena sudah berhenti lama. Jadi mungkin ada baiknya kita bersama-sama meninjau kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, hanya tinjauan singkat saja supaya kita punya satu apa ya gambaran secara utuh ya mudah-mudahan bisa tersampaikan seperti ini. Ya, eh, diharapkan kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Sudah kelihatan bergerak layarnya? Ya, berarti sekarang Udesa ya, sinopsis ya. Oh, oke. Oke. Ya, baik. Ya, eh, jadi awal dari Satipatthana Sutta itu, bagian awalnya itu disebut sebagai Udesa atau terjemahannya sinopsis. Ya, mari kita bersama-sama menyimak pembacaan ini. Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sang Bagawan sedang berdiam di antara orang-orang Kuru di bandar Kuru yang bernama Kamasa Dhamma. Di sana Sambagawan berkata kepada para biku, "Oh, para biku, ya, Badanta, biku-biku itu menyahut Sambagawan. Sambagawan berkata, ya, jadi suta ini dibabarkan oleh Sang Buddha di daerah yang namanya Kuru. Daerah Kuru di India itu di daerah utara, bagian utara, di kaki Gunung Himalaya, dan dikatakan ya karena wilayahnya bagus, udaranya sejuk, ya. Lalu orang-orang yang tinggal di sana umumnya hidupnya makmur, ya, sehingga eh, itu merupakan sebuah tempat yang sesuai untuk mempelajari Dhamma. Dan penduduk-penduduk di sana dikatakan merupakan salah satu di antara berbagai daerah di India yang siap untuk mendapatkan siraman Dhamma dari Sang Buddha. Daerah Kuru ini ya sebelumnya itu Sang Buddha juga pernah membabarkan misalnya Mahanidana Sutta, ya Mahasatipatthana Sutta, Saropama Sutta, Rukkupama Sutta, Rattapala Sutta, Magandia Sutta, Anenja Sapayanti Sutta. Ya, jadi Sang ada membabarkan sejumlah sutta di wilayah tersebut. Ya, kemudian kita lanjut. Sang Buddha mengatakan, inilah oh para biku, jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan jasmani dan batin, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yaitu empat sati patthana. Di sini saya tidak terjemahkan kata ekayana, ya. Jadi jalan ekayana. Apa yang dimasukkan dengan jalan ekayana? Jadi saya perhatikan di Indonesia cukup banyak yang terjemahkan itu jalan tunggal atau satu-satunya jalan. Se Sepemahaman saya yang di atas kata, ya, walaupun kata ekayana ini memiliki sejumlah tafsiran, tapi sepertinya tidak ada tafsiran tentang jalan satu-satunya atau jalan tunggal. Jadi Jadi oleh karena itu saya tidak terjemahkan kata ekayana ini. Mungkin kalau saya secara pribadi lebih cenderung memakai tafsiran yang terakhir, yaitu jalan yang mengarah
Ya, jalan Ekayana adalah jalan yang mengarah ke satu tujuan, yaitu ke pencapaian nibbana. Oke, kemudian juga dikatakan bahwa ini ya untuk mengatasi untuk ya untuk memurnikan makhluk hidup. Memurnikan makhluk hidup di sini adalah bukan membersihkan secara fisik, tapi membersihkan secara batin. Maksudnya itu eh, pelatihan atau latihan empat satipatthana ini bisa memurnikan batin seseorang, bisa membuat seseorang terbebas dari kotoran batin, bisa membebaskan seseorang dari hal-hal yang mengotori batin mereka. Kemudian juga untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis, misalnya Menteri Santati ya yang sedang bersedih ya, lalu setelah eh, memiliki pencapaian ya. Di sini walaupun belum tentu ya, belum tentu contoh-contoh yang diberikan itu bahwa mereka berlatih satipatthana. Tapi maksudnya itu adalah bahwa kalau orang berlatih satipatthana itu bisa mencapai kesucian. Dan di sini contoh ya, contoh misalnya Menteri Santati setelah mencapai kesucian, beliaunya mampu mengatasi kesedihan yang melanda dirinya. Kemudian mungkin juga kita sering dengar siapa Patacara, ya. Patacara juga ini eh, awalnya ya diliputi oleh kesedihan, ratap tangis. Ratap tangis itu adalah menangis sambil mengucapkan sesuatu, ya, sambil mengucapkan sesuatu. Itu yang namanya ratap tangis atau paridawa, ya, paridawa. Jadi Patacara setelah mencapai kesucian juga mampu mengatasi ratap tangis yang melanda beliaunya. Kemudian juga dikatakan untuk mengakhiri penderitaan secara jasmani dan batin. Ya, contohnya misalnya Tisatera, ya, Tisatera yang mengalami penderitaan secara fisik, ya, akhirnya terbebas dari penderitaan itu karena apa? Karena mendapatkan pencapaian dari latihan wipasana ini, ya, mencapai tingkat kesucian. Kemudian Dewa Saka juga ya jadi mampu mengatasi penderitaan secara batin karena beliaunya mengetahui uh, ajalnya sudah hampir tiba sehingga dia merasa tertekan secara batin, merasakan penderitaan secara batin, tapi setelah bertemu dengan Sang Buddha mencapai kesucian akhirnya mampu mengatasi penderitaan secara batin. Ya, ya. Kemudian juga mencapai jalan yang benar. Jalan yang benar di sini adalah ini delapan jalan utama. Nah, di sini kita melihat ada dua kata jalan. Satu jalan ekayana, satu lagi mencapai jalan yang benar. Jalan ekayana itu adalah jalan yang masih bersifat lokia, masih bersifat duniawi, belum mencapai tingkat kesucian. Sedangkan mencapai jalan yang benar, jalan di sini adalah sudah berada di jalan kesucian, ya. Dan juga untuk mewujudkan nibbana. Ya. Kemudian ya, jadi dikatakan bahwa jadi jalan Ekayana ini adalah mencakup empat satipatthana. Kalau dari segi aspek jalannya, ya, yaitu menghadirkan sati, ya, menghadirkan sati itu dikatakan itu jalan tunggal.
Itu satu jalan saja, yaitu menegakkan sati. Tapi kalau berdasarkan objeknya, ya menegakkan sati terhadap apa? Nah, pada dasarnya ada empat, ya ada empat objek, yaitu eh, jasmani, perasaan, kemudian batin, citta nupasana, dan dhamma nupasana dan dhamma. Ya, jadi berdasarkan objeknya itu ada empat. Ya. Dan apa dikatakan bahwa empat satipatthana ini itu bisa membawa seseorang ke pencapaian nibbana, pencapaian kesucian. Karena dengan berlatih empat satipatthana ini, itu tujuh faktor pencerahan akan berkembang dan terpenuhi, akan disempurnakan. Ya, jadi empat satipatthana itu adalah kaya nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dan dhamma nupassana. Jadi sekali lagi bahwa anupassana di sini seyogianya tidak diterjemahkan sebagai kontemplasi, sebagai perenungan. Bukan. Itu adalah mengamati, bukan merenungkan. Kalau merenungkan itu sesuatu yang tidak ada, lalu kita ciptakan melalui pikiran, itu merenungkan secara umum, ya pengertian apa masyarakat itu seperti itu, ya. Tapi di sini adalah mengamati, tidak ada bendanya lalu kita amati, ya kita amati, ya. Tentu saja pengamatan di sini ya lebih banyak pengamatan melalui batin, melihat secara batin begitu, ya mengetahui, maksudnya itu mengetahui secara batin. Tentu saja mengamati di sini bukan pakai apa mata mata biasa, ya mata daging, tapi pakai mata batin, pakai apa ya, pakai batin untuk menyadarinya, untuk mengetahuinya. Jadi ada kaya nupasana, mengamati jasmani, wedana nupasana, mengamati perasaan, citta nupasana, mengamati batin, dan dhamma nupasana, mengamati dhamma. Dan empat satipatthana ini dikatakan juga mampu mengatasi terjungkir baliknya pandangan kita, ya apa bisa mengatasi pandangan salah kita dengan mengamati jasmani misalnya, ya mungkin awalnya kita merasa jasmani kita indah bagus begitu, tapi setelah diamati, wah asubha, tidak bagus, ya tidak bagus. Lalu wedana nupasana dengan mengamati apa perasaan itu mampu eh, ini apa ya mengatasi terjungkir baliknya pandangan kita bahwa wah perasaan itu melulu bahagia saja, ya secara umum dikatakan perasaannya apa wedananya itu adalah dukkha sebetulnya, ya. Tentang dukkha ini ya mungkin hanya sekedar mengingatkan ada tiga jenis dukkha, dukkha yang memang dukkha punya, ya dukkha secara jasmani, dukkha secara batin, ada lagi dukkha yang karena namanya wiparinama dukkha, karena perubahan. Jadi ketika saya sedang bahagia, sebetulnya itu juga dukkha, ya dukkha. Kenapa kok bisa dukkha? Karena sebetulnya dalam hati kecil saya, ya dalam hati saya itu ada tersimpan sekelumit kecemasan. Kebahagiaan yang saya alami saat ini sebetulnya bisa bertahan berapa lama. Jadi waktu kita mengalami duka, menderita secara batin dan jasmani, ya itu menderita. Waktu kita bahagia pun itu sebetulnya menderita juga karena ada kecemasan, ketidakkekalan bahwa ini bisa bertahan berapa lama. Lalu walaupun perasaan kita netral, tidak menderita pun tidak bahagia, itu pun duka karena eh, keterkondisian, ya pancakanda kita, ya perubahan-perubahan yang dialami oleh pancakanda kita itu juga menimbulkan duka, ya. Jadi dengan mengamati wedana kita akan melihat ya duka. Lalu mengamati batin kita bisa melihat anicca. Dengan mengamati dhamma kita bisa
memahami anatta. Ya. Oleh karena itu dikatakan empat satipatthana ini bisa juga ya membantu untuk mengatasi terjungkir baliknya pandangan kita, ya bisa mengatasi pandangan salah kita. Ya, kemudian juga diberi perumpamaan ya empat satipatthana ini seperti apa ya latihan empat satipatthana ini seperti ada satu benteng kota punya empat pintu di empat arah. Di arah timur punya pintu timur, arah selatan ada pintu selatan dan sebagainya. Nah, eh, arah timur, barat, utara, selatan itu adalah empat satipatthana, kaya nupasana, wedana nupasana. Lalu ya orang yang membawa barang ya lalu berjalan menuju pintu gerbang benteng. Ketika sampai di pintu gerbang benteng, berarti mereka sudah mencapai 8 jalan utama. Lalu mereka masuk lagi ke dalam pintu benteng akan sampai ke satu tujuan. Walaupun dari arah yang berbeda, ya, walaupun melalui kaya nupasana, melalui cita nupasana, tapi semua bertujuan, semua akan mencapai pusat benteng, yaitu nibbana. Ya, kira-kira begitu perumpamaan yang diberikan oleh kitab komentar, ya, kitab Atha Kata. Kemudian kaya nupasana, ya, kaya nupasana itu ada 14 cara untuk melakukannya. Kemudian untuk Wedana Nupasana ada 9 cara. Kemudian Citta Nupasana itu ada 16 cara. Lalu Dhamma Nupasana ada 5 cara. Nanti kita akan satu-satu ya menguraikannya. Bukan maksudnya nanti di sini ini adalah nanti dalam tanda kutip dalam kesempatan berikut ya. Ya, saya mengulangi ya. Jadi inilah oh para biku jalan ekayana untuk memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan, mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana, yaitu empat satipatthana. Dalam alinea ini Sang Buddha mengetengahkan tujuan kenapa kita perlu berlatih satipatthana. Ya, manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari berlatih satipatthana ini? Ya, yaitu memurnikan makhluk hidup, mengatasi kesedihan dan ratap tangis, mengakhiri penderitaan dan mencapai jalan yang benar, mewujudkan nibbana. Itulah manfaat yang bisa didapatkan melalui latihan satipatthana. Apa saja keempatnya? Di sini, oh para biku, seorang biku dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Dengan antusias, ya, istilah bahasa palinya atapi, semangat, ya, dengan semangat. Atapi itu ada kaitannya dengan bertapa. Bertapa itu apa? Orang itu bahwa kita itu betul-betul berusaha keras begitu. Itu yang namanya bertapa. Jadi atapi artinya dengan antusias, dengan semangat. Sampajana, ya, sampajano, ya, dengan pemahaman jernih. Lalu satima dengan penuh sati. Sati di sini ya saya ingatkan kembali sati itu artinya ingat. Ya, sati itu artinya ingat. Oh, bukan ini kah? Sati itu bukan perhatian murni. Kalau menurut saya bukan. Sati itu bukan perhatian murni, bukan kesadaran. Perhatian perhatian itu namanya manasikara, bahasa palinya. Kesadaran itu bukan sati. Ya, kesadaran itu bahasa palinya cita atau winyana. Ya, jadi sati itu apa? Sati itu ingat, eling. Apa maksudnya eling?
Apa maksudnya ingat? Jadi misalnya gini, waktu kita sedang berlatih, sedang misalnya mengikuti suatu retret, misalnya retret meditasi, lalu guru pembimbing meditasi mengatakan, nanti ketika kalian sedang makan, perlu menyadari apa yang kalian lakukan, perlu menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani kalian. Ya. Lalu setelah beberapa waktu, guru meditasinya tanya lagi, tadi waktu kalian sedang makan, ya, ada menyadari tidak apa yang kalian lakukan? Ada menyadari apa yang terjadi pada batin dan jasmani kalian tidak? Oh, lupa. Lupa mengamatinya. Lupa memperhatikannya. Nah, lupa ini yang namanya tidak mempunyai sati. Tidak ingat. Ya, jadi sati ini ingat. Selalu ingat ya untuk menyadari, untuk memperhatikan apa yang terjadi pada batin maupun jasmani kita. Itu yang namanya sati. Ya. Lalu hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Nah, kenapa dikatakan hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani? Kenapa bukan eh, mengapa tidak cukup menyebutkan hidup dalam pengamatan jasmani saja? Kenapa harus ditambahkan pada jasmani? Kaye kaya nupasi wiharati. Kenapa perlu ditambahkan kaye pada jasmani? Karena bisa jadi ada orang mencoba untuk misalnya untuk mengamati kacamata, tapi bukan lihatnya bukan ke kacamata. Dia mencoba apa ya, mengamati, melihat kacamata, tapi bukan lihatnya bukan ke kacamata, tapi lihatnya misalnya ke mouse. Dia lihat ke mouse, tapi dia mencoba untuk mengamati kacamata. Jadi untuk menekankan, ya. Jadi Sang Buddha untuk menekankan bahwa kita betul-betul mengamati, ya, jasmani itu harus pada jasmani, mengamati batin pada batin. Jadi bukan membayangkannya, bukan menciptakan sesuatu. Betul-betul benda yang real kita amati, ya. Bukan membayangkan, bukan merenungkan, bukan menciptakan. Ya, jadi itu yang dimasukkan, ya, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Lalu setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Eh, Kata senang dan tidak senang itu berasal dari kata abijja sama domanassa. Ya, abijja itu artinya keserakahan. Ya, keserakahan. Ya, domanassa artinya ini eh, kesedihan. Ya, tapi dalam hal ini domanassa di sini seyogianya ditafsirkan sebagai ketidaksukaan, ya, ketidaksenangan terhadap sesuatu. Ya, jadi dalam hal ini bukan berarti bahwa ini kita sudah harus langsung melenyapkan kotoran batin kita, bukan. Kan ini kan kita baru mau mulai, kita ini baru mau mulai meditasi, kita baru mau mulai berlatih empat satipatthana. Jadi tidak mungkin sejak awal itu kita sudah harus mampu melenyapkan kotoran batin, baru kita bisa mempraktekkan empat satipatthana. Bukan begitu. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah bahwa sebelum kita berlatih meditasi, ya mungkin kalian punya pengalaman, ketika kita sedang meditasi, seringkali itu dalam batin kita itu sering berkecamuk berbagai pikiran, kita teringat, ya kita teringat berbagai peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, kita teringat hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, jadi supaya latihan meditasi kita bagus, kita bisa dengan tenang menjalankan latihan meditasi, maka sebelum meditasi kita harus singkirkan dulu segala pikiran, ya, yang berhubungan dengan hal senang, tidak senang,
ya, menyingkirkan dulu untuk sementara, walaupun mungkin tidak bisa 100%, tapi paling tidak kita sudah bertekad untuk sementara kita tidak akan mengingat-ingat hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu kira-kira yang dimasukkan dengan setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Ya, walaupun di dalam kata kitab komentar atau kitab penjelas makna, tafsiran terhadap dunia di sini loka itu adalah jasmani. Tapi kalau menurut saya itu bukan hanya tentang jasmani saja, tapi hal-hal yang lain yang lebih luas. Ya, misalnya hal-hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan ketika kita berinteraksi dengan orang, ingatan-ingatan tentang itu semuanya disingkirkan. Iya, ya. Eh, Kemudian ada satu poin yang sangat penting di dalam pengamatan dalam kaya nupasana ini, yaitu eh, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani, bahwa dengan mengamati jasmani ini itu seyogianya itu bisa menghilangkan pandangan salah kita tentang adanya atta, tentang adanya diri, ya, tentang adanya diri. Ya, jadi karena nanti dalam penjabaran latihan kaya nupasana itu kita akan lihat bahwa mengamati jasmani, ya kita lihat nanti pengamatannya itu dipecah-pecah, bahwa kita bukan mengamati keretanya secara keseluruhan, tapi kita mengamati kita mengamati bagian-bagian dari kereta. Dari sana kita bisa mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya tidak ada yang namanya kereta itu. Yang ada adalah bagian-bagian kereta yang membentuk suatu yang kita namakan sebagai kereta. Penggunaan kata kereta itu hanya suatu ini saja, suatu untuk suatu istilah saja, suatu penyebutan saja, suatu sebutan saja. Ya, jadi melalui pengamatan terhadap jasmani juga kita mencoba untuk mengatasi pandangan salah tentang adanya sang aku, ya, karena kita mencoba untuk mengamati bagian-bagian dari jasmani atau bagian-bagian dari fenomena yang berhubungan dengan jasmani. Ya, kemudian dengan mengamati jasmani juga, ya, eh, eh, kita bisa melihat perubahan-perubahan anicca, perubahan yang terjadi dari perubahan itu memahami atau nibbida. Jadi nibbida itu seringkali diterjemahkan di Indonesia sebagai rasa bosan, rasa muak, ya. Tapi kalau menurut saya itu kalau misalnya saya lagi meditasi timbul rasa bosan, berarti muncul nibbida, bukan, ya. Karena ketika dalam batin kita itu muncul yang namanya nibbida, kita itu sudah tidak jauh dari pencapaian kesucian. Ya, masa bagi pemula meditasi, ya, lalu baru latihan meditasi sebentar saya sudah muncul rasa bosan begitu, langsung muncul nibbida, sudah langsung dekat dengan pencapaian nibbana. Wah, itu rasanya ini kurang pas, ya. Nibbida itu adalah ini tidak tidak tertarik, ya, ya, tidak ketidaktertarikan, ya. Dia emoh untuk mencari sesuatu, emoh untuk melekat pada sesuatu. Itu yang namanya nibbida. Oleh karena itu,
Kalau ketika dalam batin kita itu sudah muncul nibida, berarti sebetulnya kita sudah dekat dengan pencapaian kesucian. Lalu dari nibida, lalu wiraga, lalu dari wiraga, ya tiada nafsu, lalu muncul niroda, ya, muncul niroda. Jadi dari nibida itu bukan apa ya, bu- sebetulnya bukan rasa bosan begitu, bukan rasa muak. Muak itu berarti penolakan. Itu sebetulnya kalau muak itu salah satu bentuk dari dosa, kebencian, ya. Dan di sini kita lihat lawan kata dari nibida, ya. Nibida itu adalah nanda, nandati. Nandati itu menyenangi. Bahwa itu tidak menyenangi. Bukan bukan apa? Bukan benci. Maksudnya itu tidak tertarik, tidak menyenangi. Ya, jadi oleh karena itu kita lihat bahasa lawan kata dari apa nibida, bahasa palinya itu adalah nandati. Nandati itu senang. Nanda, ananda. Ya, ya. Kemudian dari niroda lalu muncul ke apa ya ketidakmelekatan. Ya, berarti itu sudah mencapai kesucian. Ya, baik. eh, kita ulangi ya, apa saja keempatnya di sini. Oh, para biku, seorang biku dengan antusias, pemahaman pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Tentang pemahaman jernih sampajana sini nanti ketika kita ada nanti ada satu bab khusus untuk membahas tentang sampajana ini cukup panjang ya cukup panjang. Ya kita hanya sekilas saja bahwa sampajana ini ada empat macam ya ada sampajana tentang apa manfaat sampajana tentang pemahaman tentang apa manfaat dari suatu tindakan, lalu pemahaman tentang kesesuaian dari suatu tindakan, lalu pemahaman tentang apa ya, tentang ranah atau objek dari batin kita, lalu pemahaman tentang kejernihan dalam melihat, ya, ya. Jadi uh, itu sekilas. Kemudian kita lanjut, ya. uh, ya, jadi kita sudah ini hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Lalu setelah itu ada pengamatan perasaan, hidup dalam pengamat apa? Jadi seorang biku dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sakti, hidup dalam pengamatan perasaan pada perasaan setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Lalu berikut, ya, dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan batin pada batin, setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Lalu, ya, dengan antusias, pemahaman jernih, penuh sati, hidup dalam pengamatan dhamma pada dhamma, setelah menyingkirkan hal senang dan tidak senang di dunia. Ya, bahasa palingnya wedanasu wedana nupasi wiharati atapi sampajano satima wineya loke abijado manasang. Begitu juga cite cita nupasi wiharati atapi dan lain sebagainya. Damesu damanupasi wiharati dan sebagainya. Ya, itu kira-kira secara ringkas empat sati padhana. Kemudian mungkin ini kalian mungkin di masyarakat juga pernah dengar selain empat sati patana ada lagi yang tiga sati patana. Eh, Tentang apa tiga sati patana ini sebetulnya hanya apa ya hanya dilakukan oleh Sang Buddha.
ketika menghadapi tiga situasi yang berbeda. Jadi kalau Satipatthana yang digunakan sebagai latihan itu jumlahnya 4. Ya, sebagai latihan untuk mencapai kesucian itu jumlahnya 4. Standarnya 4 Satipatthana. Lalu kalau ada muncul 3 Satipatthana itu hanya berlaku untuk Sang Buddha saja. Ya, hanya dilakukan oleh Sang Buddha ketika menghadapi 3 situasi yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang udesa, ya, sinopsis, ya, ringkasan. Ya, jadi Sang Buddha membabarkan empat satipatthana ini. Pada awal pembabaran empat satipatthana ini beliau ini dulu menceritakan secara ringkas dulu tentang empat satipatthana ini, ya, manfaatnya apa. Lalu kalau empat satipatthana itu empatnya itu apa saja: kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dhamma nupasana, secara ringkas saja. Nah, lalu setelah itu Sang Buddha mulai membabarkan secara rinci, ya, yang dimasukkan dengan kaya nupasana, ya, pengamatan terhadap jasmani itu apa saja, ya. Jadi itu pun terbagi menjadi beberapa bab, ya. Jadi dalam pengamatan jasmani ada bagian, ya, pengamatan terhadap keluar masuknya napas. Itu adalah langkah pertama. Nah, bagaimana mengamati keluar masuknya napas? Ya. Bagaimanakah, para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Di sini, para biku, sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong, duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sati bersemuka. Ya. Jadi untuk latihan satipatthana ini sebaiknya sang biku itu pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong. Mengapa? Karena sehari-hari biasanya itu kita hidup di masyarakat, hiruk pikuk, bersentuhan dengan banyak orang, mendengarkan indera-indera kita kontak dengan berbagai jenis objek. Itu membuat batin kita itu menjadi tidak tenang, membuat batin kita itu menjadi kocar-kacir. Nah, jadi supaya kita bisa berlatih empat satipatthana dengan baik, kita perlu ke tempat yang sepi, ke hutan, ke di bawah pohon, ya, atau ke bangunan yang kosong, supaya bisa mengistirahatkan indera-indera kita, supaya bisa membuat batin kita itu menjadi lebih tenang. Ya, jadi itu. Kemudian di hutan, di bawah pohon, di bangunan kosong itu juga suara-suara gangguan itu tidak begitu banyak. Ya, suara-suara orang berbicara, suara-suara musik, ya, suara-suara dari loudspeaker di zaman ini, ya, tidak begitu banyak. Suara-suara kendaraan itu juga tidak begitu banyak, ya, karena ketiga tempat ini yaitu hutan, bawah pohon atau bangunan kosong itu ini apa eh, biasanya jauh dari keramaian, ya. Jadi itu memudahkan supaya kita bisa berlatih empat satipatthana dengan lebih baik. Ya, kemudian dikatakan, ya, duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sati bersemuka. Ya, duduk bersila dan menegakkan badan. Ya, dengan duduk bersila dan menegakkan badan dikatakan oleh
kitab penjelas makna, kitab Atthakatha dikatakan dengan duduk bersila, menegakkan badan, membuat badan kita itu menjadi lebih kokoh. Lalu setelah badan kokoh, kita lebih mampu untuk mengamati keluar masuknya napas. Ya, lebih gampang untuk mengamati keluar masuknya napas. Kemudian, ya, juga ini untuk memudahkan supaya kita bisa batin kita itu tidak lari ke sana kemari. Ya, tujuan duduk bersila menegakkan badan itu tujuannya seperti itu. Ya. Kemudian juga dikatakan dengan duduk bersila menegakkan badan itu akan membuat badan kita itu terasa lebih nyaman, eh, sakit bisa eh, tidak begitu terasa. Ya, walaupun ada yang mungkin berpendapat, wah, saya mana terbiasa duduk bersila, malah kalau saya duduk bersila tambah menderita. Tapi secara jangka panjang kalau kita sudah mulai membiasakan diri kita itu duduk bersila, secara jangka panjang itu akan membuat eh, nanti kita ketika bermeditasi bisa bermeditasi lebih nyaman. Ya, itu kira-kira ya. Jadi duduk bersila. Kemudian nah, di sini kita menemukan satu istilah eh, bahasa palinya ya, sating upatthapetwa. Kata satipatthana. Apa arti kata satipatthana? Ada yang mengatakan ya, ada yang dalam usaha untuk mengartikan atau menafsirkan arti kata satipatthana. Jadi ada orang memecahkan kata satipatthana ini menjadi sati tambah patthana. Ada juga yang memecahkan satipatthana ini menjadi sati tambah upatthana. Ya, Bante Buddha Ghosa lebih cenderung memecahkan kata satipatthana menjadi kata sati tambah patthana. Kalau dipecahkan secara demikian, berarti memang satipatthana itu bisa diterjemahkan menjadi landasan sati. Tapi kalau misalnya kata satipatthana itu dipecahkan menjadi kata sati tambah upatthana, ya, didukung dengan bukti ini bahwa dalam alinea ini Sang Buddha mengatakan sating upathapeya, menghadirkan sati. Ya, jadi kalau kita pecahkan satipatthana menjadi sati tambah upatthana, berarti kata satipatthana itu seyogianya diterjemahkan sebagai penghadiran sati. Ya, jadi 4 satipatthana artinya ada 4 cara untuk menghadirkan sati. Kalau bahasa Sanskertanya ya sati itu smrti, lalu upatthana upastana. Jadi kalau Sanskerta, kata istilah Sanskerta dari kata satipatthana itu adalah smrtiu pastana. Ya, kita lanjut. Ya, dengan penuh sati. Sorry. Ini kita belum selesai. Ya, jadi di sini para biku, sang biku pergi ke hutan atau di bawah pohon atau ke bangunan kosong. Duduk bersila, menegakkan badan, menghadirkan sati, bersemuka. Bersemuka di sini itu apa? Istilah apa? Ya, nah itu terjemahan dari parimuka. Parimuka biasanya ya diterjemahkan di sekitar muka. Ya, di sekitar muka. Berarti kalau di sekitar muka, pasti kita mengamati napas. Tapi kalau kita perhatikan, penggunaan istilah parimuka di sutta-sutta,
munculnya parimuka itu tidak selalu dalam hal pengamatan napas. Parimuka itu biasanya itu ini muncul bersamaan dengan penegakan sati, menghadirkan sati. Jadi bisa saja mengamati ya, misalnya mengamati batin tapi pakai istilah parimuka. Masa mengamati batin dengan ini perhatiannya ke sekitar muka? Tidak. Jadi maksudnya parimuka di sini dan itu didukung oleh juga kitab komentar karena kitab komentar memberikan beberapa alternatif penafsiran terhadap parimuka ini. Ya, jadi kita kalau saya pribadi saya cenderung ya parimuka ini bukan di sekitar muka, tapi bersemuka, berhadapan. Ya, menghadirkan sati berhadapan dengan objek yang bersangkutan. Ya, parimuka artinya berhadapan. Ya. Oke, kita lanjut ke alinea berikut. Ya, kemudian Sang Buddha bersabda lebih lanjut dengan penuh sati. Ya, selalu ingat. Ya, ia menarik napas. Ya, ia menarik napas. Dengan penuh sati, ia menghembuskan napas. Saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya menarik napas panjang. Saat menghembuskan napas panjang, ia mengetahui dengan jelas, saya menghembuskan napas panjang. Saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan jelas saya menarik napas pendek. Saat menghembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas saya menghembuskan napas pendek. Iya. Kemudian ya, jadi kalau me, jadi pada tahap awal cukup menyadari masuk keluarnya napas. Langkah berikutnya adalah ketika napas panjang, dia tahu napas panjang. Ketika napas pendek, dia tahu napas pendek. Jadi napas tidak secara sengaja dibuat panjang atau pendek. Napas apa adanya. Entah itu kita bernapas secara panjang, apa yang dimasukkan dengan napas panjang. Waktu yang kita butuhkan untuk menarik napas, kalau waktunya lama, berarti itu napas panjang. Kalau waktu yang kita butuhkan untuk menarik napas itu waktunya pendek, maka itu adalah napas pendek. Demikian pula pada saat menghembuskan napas. Ya. Jadi langkah pertama tahu dulu keluar masuk napas. Yang kedua, panjang atau pendek kita tahu. Ya. Dan menurut kata ya, ketika orang sudah mencapai tahap mengetahui napas panjang, napas pendek, orang tersebut sudah mencapai jana 4. Kalau menurut saya eh, ini agak fantastis ya, agak fantastis. Jadi dalam hal ini ya mungkin kita bisa ikuti apa yang dijelaskan oleh kitab komentar ya, tapi bisa juga kita memahami secara secara harafiah begitu, bahwa ya Sang Buddha hanya me, me, mengajarkan kita untuk mengamati napas, entah itu napas panjang atau napas pendek. Ya, ya. Dalam pengalaman, ya rasanya itu masih sangat jauh dari kepencapaian jana. Tapi ya kalau menurut kata-kata, ketika kita sudah sampai tahap ini, berarti kita sudah mencapai tahap jana 4. Ya, kemudian ia berlatih, ya Sang Buddha berkata lebih lanjut, ia berlatih saya akan menarik napas dengan merasakan segenap jasmani. Ia berlatih saya akan menghembuskan napas dengan merasakan segenap jasmani. Ia berlatih saya akan menarik napas dengan aktivitas
jasmani yang tenang. Ia berlatih saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ya, apa yang dimasukkan dengan merasakan segenap jasmani? Kalau menurut kitab Atthakatha, kitab komentar, segenap jasmani di sini adalah segenap batang tubuh napas. Ya, jadi saya menarik napas dengan menyadari ya napas dari awal sampai akhir. Itu yang namanya menyadari seluruh batang tubuh napas. Begitu juga kita menghembuskan napas. Ya, merasakan dari awal menghembuskan napas sampai akhir dari penghembusan napas. Ya, itu yang namanya dengan merasakan segenap batang tubuh napas. Tapi sebetulnya masih ada cara yang lain untuk menafsirkan kata-kata ini. Ya, kembali lagi kita bisa saja tidak perlu mengikuti apa yang dikatakan oleh kata-kata bahwa ya kita menyadari keluar masuknya napas dengan merasakan seluruh tubuh seolah-olah tubuh kita itu ini napas seolah-olah pori-pori di tubuh kita itu bernapas ya bisa secara praktek ada yang melakukan seperti itu. Jadi tidak harus merasakan napas di daerah hidung sini. Bisa saja kita merasakan napas secara keseluruhan, merasakan tubuh kita secara keseluruhan. Ya. Kemudian ya, saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Apa yang dimasukkan dengan aktivitas jasmani yang tenang? Pada saat kita sedang bermeditasi, ya, aktivitas jasmani atau bahasa palinya kaya sangkara, ya, aktivitas jasmani kita itu adalah napas. Kita tidak sedang masak nasi, kita tidak sedang cuci piring, tidak ada aktivitas jasmani yang lain. Ketika kita sedang meditasi, aktivitas satu-satunya aktivitas jasmani kita ya adalah napas. Ya, ada sih jantung, detak jantung juga aktivitas jasmani. Tapi yang berhubungan dengan meditasi hanya ini, hanya napas. Jadi berarti kita sudah sampai pada tahap meditasi di mana itu kita sudah mulai bisa mempengaruhi napas kita. Kita bisa mempengaruhi, kita bisa membuat napas kita menjadi lebih tenang, lebih halus, ya, lebih panjang. Ya, ini sudah tahap yang lebih lanjut. Jadi itu yang dimasukkan, saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ya, kemudian ya, bagaikan para biku, seorang operator roda mekanik atau seorang putaran panjang yang mengetahui dengan jelas saya membuat putaran panjang. Saat membuat putaran pendek, ia mengetahui dengan jelas saya membuat putaran pendek. Demikianlah, para biku, saat menarik napas panjang, ia mengetahui dengan jelas saya menarik napas panjang. Saat menghembuskan napas panjang, ia mengetahui dengan jelas saya menghembuskan napas panjang. Apa yang dimasukkan dengan roda mekanik? Salah satu contohnya itu ini seperti yang kalian lihat roda yang ada di atas sumur. Biasanya kalau orang menimba air itu roda yang dipasang di atas. Ya, oke. Kemudian saat menarik napas pendek, ia mengetahui dengan napas pendek. Saat menghembuskan napas pendek, ia mengetahui dengan jelas saya menghembuskan napas pendek. Ia berlatih, saya akan menarik napas dengan merasakan segenap jasmani. Dia berlatih, saya akan menghembuskan napas dengan merasakan segenap jasmani. Ia berlatih, saya akan menarik napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Ia berlatih, saya akan menghembuskan napas dengan aktivitas jasmani yang tenang. Demikian pula ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal.
Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal. Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal dan eksternal. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kelenyapan pada jasmani. Ia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan dan kelenyapan pada jasmani. Apa yang dimasukkan dengan pengamatan jasmani pada jasmani secara internal? Maksud itu secara internal berarti dia mengamati jasmani pada jasmani pada dirinya sendiri. Sedangkan pada secara eksternal bahwa dia mengamati jasmani pada jasmani itu untuk pihak lain, ya, orang lain. Lalu ya secara internal dan eksternal maksudnya itu ganti-gantian. Kadang ke diri sendiri, kadang ke orang lain, kadang ke diri sendiri, kadang ke orang lain. Karena tidak mungkin dia bisa sekaligus bisa mengetahui dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian ya dia hidup dalam pengamatan fenomena kemunculan pada jasmani, ya, munculnya napas, munculnya berbagai fenomena pada jasmani dan juga lenyapnya. Ya. Ya, terakhir ya ada jasmani. Demikianlah sati hadir pada dirinya. Ya hidup tanpa ketergantungan, hanya sebatas pengetahuan dan penegakan sati atau penghadiran sati. Tidak menggenggami apapun di dunia. Demikianlah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Ada jasmani di sini bukan berarti kita menyatakan ada yang namanya satta, ada makhluk hidup, ada aku, ada atta, bukan. Ya, ada jasmani bahwa ini ada fenomena jasmani, ada bagian-bagian dari fenomena jasmani. Jadi jangan sampai ya kita pada saat melakukan kaya nupasana justru memunculkan pandangan salah tentang adanya atta. Ya, jangan sampai demikian. Ya, harusnya ketika kita mengamati jasmani, kita melihat bagian-bagiannya. Ya, bagian apa komponen-komponen dari yang namanya jasmani itu. Ya, napas, ya, kemudian apa gerakan tangan, gerakan kaki, itu komponen apa jasmani. Jadi kita tidak bisa menemukan yang namanya atta, kita tidak bisa menemukan yang namanya makhluk hidup. Ya, kemudian ia hidup tanpa ketergantungan. Maksudnya itu Sang Buddha menekankan bahwa ketika latihan seperti ini jangan melekat pada sesuatu. Ya, jangan melekat pada sesuatu bahwa latihan ini hanya sebatas bisa muncul pengetahuan. Latihan ini hanya sekedar untuk menghadirkan sati dan seyogianya lah tidak menggenggami apapun di dunia. Ya, supaya latihan kita itu bisa lebih baik lagi. Ya, jadi demikianlah oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani. Iya, selesai sudah bab tentang anapanasati. Ya, bagian tentang anapanasati dari kaya nupasana, dari pengamatan terhadap jasmani. Kalau kita perhatikan di suta-suta yang lain tentang anapanasati ini, pengamatan terhadap keluar masuknya napas, itu total biasanya yang standar itu ada 16. Ada 16 tahap. Tetapi dalam Mahasatipatthana Sutta atau dalam Satipatthana Sutta itu hanya 4 tahap saja. Tidak sampai lengkap 16. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ya bagian anapanasati ini sebetulnya merupakan baru tahap awal dari latihan satipatthana. Ya, karena hanya dikemukakan 4 tahap saja. Tidak sampai lengkap 16. Kalau lengkap sampai 16, wah berarti itu memang cukup advance. Ya. Jadi dengan hanya ada 4 tahap saja, itu menunjukkan bahwa
Bagian Anapanasati dari Kayanupasana itu merupakan langkah awal dari latihan Satipatthana. Ya, jadi dalam Kayanupasana itu total ada 6 bagian. Ya, dalam bab Kayanupasana ada 6 bagian, Anapanasati, lalu Iriapatha. Iriapatha itu posisi tubuh, sikap tubuh, berjalan, berdiri, ya, berbaring, duduk, dan lain sebagainya. Kemudian bagian Sampajana, ya. Nah, ini cukup panjang. Lalu bagian Patikula Manasikara memperhatikan rasa jijik dari sesuatu, ya. Lalu Datu Manasikara memperhatikan unsur-unsur. Nawasiwatika itu memperhatikan ini sembilan apa sembilan sembilan jenis, ya, benda yang eh, menjijikan atau berhubungan dengan mayat. Ya, saya pikir itu saja dulu malam ini. Ini lalu minggu depan kita mulai masuk ke bahan yang baru. Bahan yang baru yaitu Iriapatha. Ya, ya, baik. Saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada eh, malam ini. Ya, saya kembalikan ke moderator. Sadu, sadu, sadu. Anmodana Bante atas ah, sharingnya Bante luar biasa. Walaupun hanya Anapanasati ya Bante ya, 4 tahapan tapi cukup panjang dan padat. Ini ada masuk pertanyaan ke YouTube Bante. Ada 3 pertanyaan dari orang yang sama. Saya bacakan satu-satu ya Bante ya. Dari Didi Baby Bella, Malam Bante. Di Mahasatipatthana Sutta ini ada kata-kata kunci parimukam, atapi, satima, sampajana, winaya, loke, abija, domanasa diulang-ulang di dalam sutta ini. Yang manakah yang harus dikembangkan dahulu? Silakan Bante. Eh, yang mana yang harus dikembangkan dulu? Tadi disebutkan istilah apa, parimuka. Parimuka belakangan. Yang harus dikembangkan dulu, ya, sikap yang perlu dikembangkan dulu adalah winaya, yaitu mengendalikan rasa senang dan tidak senang. Itu supaya kita bisa berlatih meditasi dengan ini, dengan tenang, ya. Karena kalau apa, belum apa-apa kita sudah mengisi apa, otak kita, mengisi batin kita, mengisi pikiran kita dengan hal-hal apa, masalah senang, tidak senang, ya, senang dengan makanan tertentu, senang dengan orang ini, tidak suka orang ini, tidak suka orang itu, kita mana bisa berlatih meditasi dengan tenang. Jadi pertama-tama kita mencoba dulu, ya, walaupun tidak bisa menghilangkan semuanya, tapi paling tidak kita sudah bertekad, ya. Itu adalah langkah pertama. Lalu langkah selanjutnya tadi ada disebutkan istilah eh, apa, atapi, sampajana, satima, ya, dengan semangat, dengan pemahaman jernih, dengan penuh sati. Saya pikir itu langkah kedua. Lalu mudah-mudahan istilah-istilah Pali yang saya kemukakan tidak membuat kalian bingung, ya. Apa, ya, saya apa, biasa suka mengutip kata palinya itu karena gini, apa, untuk satu istilah Pali seringkali terjemahannya itu bervariasi, ya, bervariasi. Jadi kadang-kadang kita merasa tidak puas terhadap terjemahan tertentu. Jadi oleh karena itu saya lebih cenderung ketika bertemu dengan satu istilah yang kira-kira bisa eh, memiliki tafsiran yang berbeda-beda, saya cenderung saya sebutkan talinya. Biarkan kalian sendiri yang memutuskan. Kalian milih tafsiran yang mana.
Karena kalau saya tidak sebutkan bahasa Palinya, kalian bingung. Ini sebetulnya maksudnya apa? Tapi kalau kalian punya tahu bahasa Palinya, kalian bisa cari sendiri sekarang di internet gampang. Cari aja kamus bahasa Pali, cari penjelasan ya para guru-guru Dhamma gitu. Bagaimana mereka menafsirkan kata-kata itu ya. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, kemudian kalau parimuka maksudnya itu bersemuka apa menghadirkan sati ya berhadapan dengan objeknya. Saya pikir itu langkah yang selanjutnya. Memadai jawaban saya? Baik, Bante. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Apakah satu persatu sesuai urutan ataukah dikembangkan yang mana saja yang muncul duluan yang batinnya condong muncul terus-menerus? Mohon pencerahannya, Bante. Apakah mulai dari sakti dulu, Bante, biasanya? Iya, tentu saja. Ya, dari menghadirkan sati. Ya, itu langkah pertama. Ya, jadi sampai sejauh ini yang sudah dijelaskan sampai sejauh ini itu pada dasarnya seyogianya mengikuti urutan itu. Tapi nanti selanjutnya ketika sudah sampai ke apa Wedana Nupasana dan Kaya Nupasana bagian-bagian yang lain, nah itu nanti kita eh, memiliki, kalau menurut saya, memiliki sejumlah kebebasan yang mana kita pilih duluan. Tapi biasanya ya tahap-tahapannya apa yang sejauh yang kita sudah apa mendengarkan penjelasannya itu biasanya tahap-tahapannya itu seperti itu. Ya, tahap-tahapannya seperti itu. Jadi misalnya pertama-tama ya kita tahu dulu tujuannya apa. Tujuan latihan Satipatthana ini apa? Manfaat apa? Itu supaya ini bisa menimbulkan semangat pada diri kita. Ya, tahu tujuannya, tahu manfaatnya, lalu apa menanggalkan semua rasa senang, tidak senang terhadap dunia dengan semangat, penuh sati, pemahaman jernih, kita lakukan latihan ini, kemudian kita mencari tempat latihan yang sesuai. Kalau misalnya kita kita masih berumah tangga, tidak mungkin kita pergi ke hutan. Udah, kan dikatakan ke tempat bangunan yang kosong. Bangunan yang kosong di sini adalah kosong dari suara, kosong dari berbagai gangguan. Bisa saja kita mengunci diri kita dalam kamar, ya, jendelanya tutup rapat, pintunya tutup rapat, kita pasang AC di dalam supaya tidak kepanasan, lalu udah kita latihan di dalam. Itu mungkin juga bisa kita tafsirkan sebagai apa sama saja dengan kita masuk ke hutan, ya, ke tempat yang sepi, ke bangunan yang kosong. Lalu setelah itu ya mulai latihan, biasanya tahap awal itu latihan anapanasati memang apa menyadari keluar masuknya napas ya. Tapi sekali lagi menyadari keluar masuknya napas tidak harus perhatiannya ke daerah hidung ya. Ya, itu mungkin jawaban saya. Ya, baik, Bante. Kalau di sebagai perumah tangga kan mungkin lebih ke meditasi subuh ya, Bante. Suara kosong. Ya, Kalau jam 3 jam 4 itu kan rata-rata semua masih ini, pada masih tidur, jadi itu suara benar-benar kosong kalau meditasi subuh. Baiklah, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor. tapi ada bahayanya juga. Bahayanya gimana? Ya, ada bahayanya juga. Bagi yang belum terbiasa bangun pagi, kalau kita meditasi pada subuh-subuh itu kadang juga itu ngantuk. Ya, salah satu penyakitnya itu ngantuk. Ya, silakan lanjut. Ya, ini ada pertanyaan ketiga dari Didi Baby Bella berkenaan perjungkir balikan pandangan yang Bante sebutkan. Apakah yang dimaksud di sini Sanya Wipalasa yang disebutkan di Wipalasa Sutta AN 4.49? Silakan Bante. Ya, betul. Itu yang dimasukkan ya eh, keterjungkir balikan. Itu apa terjemahan dari istilah wipalasa. Sanya itu persepsi. Jadi persepsi yang terjungkir balik. Kenapa disebut persepsi yang terjungkir balik?
sesuatu yang sifatnya tidak kekal, tapi kita persepsikan sebagai kekal. Sesuatu yang sebetulnya tidak bagus, lalu kita persepsikan sebagai benda bagus. Sesuatu yang sesungguhnya duka, tapi kita persepsikan sebagai membahagiakan. Kemudian apalagi ya, duka, sesuatu yang anatta, tidak memiliki suatu inti yang kekal, ya, tidak punya suatu substansi yang tetap, kita anggap sebagai memiliki suatu substansi yang tetap atau memiliki atta. Empat hal ini yang disebut sebagai empat sanya wipalasa, empat persepsi yang terjungkir balik. Ya, benar apa yang Anda katakan itu. Dari Anguttara Nikaya, kalau nggak salah, Jatuka Nipata. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante. Ini ada peserta di Zoom yang raise hand kepada Upacarika Mewa. Kami persilakan. Silakan unmute. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih Ibu Juliana. Nama budaya saya dari Kota Tangerang, Bante. Ya. Ini mau tanya tentang Anapanasati, Bante. Kalau urutannya itu sudah sesuai dengan aturannya, maka seorang yogi dikatakan bisa mencapai jana keempat, Bante. Nah, tapi saya di lain pihak, saya pernah dengar juga, Bante. Ini sebagai tolak ukur gitu, Bante. Untuk takaran seorang yogi. Di sana saya pernah lihat, katanya seseorang yang yogi yang sudah wasil, itu sudah ahli, mereka dalam tarik napas itu bisa 1 menit atau berapa gitu, Bante. Kemudian juga ada tahap-tahapan yang sehingga seorang yogi bisa rasanya bisa kehilangan napas gitu, Bante. Apakah ini sejajar dengan tingkat jana keempat, Bante? Itu saja. Terima kasih, Bante. Tadi dikatakan 1 menit, apa ya, 1 menit berapa napas begitu, mungkin apa maksudnya? Saya pernah baca itu. Jadi seorang yang sudah ahli wasil itu seorang yogi, dia dalam anapanasati, dalam sekali bernapas, mengambil tarik napas gitu, kemudian mengeluarkan, itu lamanya bisa 1 menit gitu, Bante. Katanya gitu dalam pernyataan tersebut. Ya, bisa. Jadi nanti ketika, jadi apa ya, panjang pendeknya napas kita bergantung pada kondisi batin kita. Jadi kalau batin kita lagi gelisah, lagi kacau gitu, biasanya napasnya pendek dan kasar. Tapi ketika batin kita sangat tenang, napas bisa menjadi sangat panjang dan sangat halus. Ya. Kemudian ini tentang napas. Tadi apa lagi ya? Kemudian ya dikatakan juga sampai napas tidak terasa. Memang dikatakan ketika seseorang mencapai jana 4 itu tidak bernapas, ya, tidak bernapas lagi. Maksud itu aktivitas napas sudah berhenti, ya, kalau tidak salah, ya. Kemudian tapi hati-hati, ya. Kalau ada pemula dalam hal meditasi, lantas waktu dia sedang latihan meditasi, dia merasa napasnya kok saya kok tidak merasakan napas saya, ya, kok saya merasa napas saya samar-samar begitu. Hati-hati, ya, itu bukan mencapai jana, tapi itu sedang besar kemungkinan dari pengalaman, itu besar kemungkinan itu orangnya itu sedang ngantuk. Jadi ketika kita sedang mengamati napas, ya, lalu kita merasa napas kita kadang terasa, kadang tidak terasa, lalu kita merasa sangat damai begitu, ya, sangat damai, batin kita terasa sangat damai. Hati-hati, itu besar
kemungkinan itu kita sedang memasuki keadaan mengantuk. Ya, itu saja jawaban saya. Ya. Kemudian bisa Bante begini, kalau Hmm. tentang jana keempat, apakah bisa ditandai dengan semacam nimitta Bante? Kalau dalam dalam Oh, ya. pengalaman saya gini Bante, jadi kalau Anapanasati itu dia selalu meninggalkan semacam apa ya, rasa dingin biasanya di di apa di atas bibir ini meninggalkan dingin Bante, walaupun kita sudah keluar dari Anapanasati. Tapi yang dingin itu dia nggak hilang gitu, nggak begitu gitu aja hilang itu Bante. Jadi dia bisa bertahan lama gitu, walaupun kita tinggalkan dari objek Anapanasati Bante. Apakah ini bagian dari nimitta Bante? Oh, bukan. Ya. Oh, bukan. Munculnya kalau menurut Wisuddhimagga ya, menurut versi Wisuddhimagga itu memang bukan hanya jana 4 muncul nimitta, tapi sejak jana 1, bahkan sebelum jana 1, ketika upacara samadhi, ya, ketika masuk jana 1 itu, ya, dan nimitta itu bukan rasa dingin atau panas. Nimitta itu adalah suatu tanda yang bisa dilihat secara visual. Visual di sini itu bukan dengan mata daging, mata batin, ya. Jadi kita bisa melihat secara visual. Itu yang apa namanya nimitta. Jadi kalau panas atau dingin itu bukan, ya, itu bukan nimitta. Baik Bante, terima kasih banyak. Ya, itu jawaban saya. Ya, Baik, maaf ya. Ibu Yulena. Ya, baik. Terima kasih Pak Carika Mewah. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang di Zoom Bante dari Saudari Juliani, Wandami, Bante, Titayano. Saya mau tanya tentang mudra pada saat meditasi. Apakah bisa untuk kita mengatasi, meredam mental kita yang suka emosi, cemas, dan lain-lain? Silakan Bante. Mungkin ini ya pos ketika duduk meditasi itu. Ya, saya tahu. Ya, ya. Memang ya kita lihat di masyarakat kadang ada wacana yang mengatakan, oh meditasi itu harus pakai mudra tertentu, macam-macam mudranya. Ada yang gini, ya ini, ya jempol ketemu jempol. Ada yang begini, tapi ditaruh di pangkuan. Ada lagi yang diangkat di daerah sampai diangkat di daerah pusar. Nah, kalau diangkat di daerah pusar begitu, wah, itu kalau kita mau meditasi berjam-jam, wah itu capek, ya. Eh, Lalu ada lagi yang gini, ya. Ini kalau nggak salah mudranya Amitabha, kalau nggak salah, atau siapa begitu, ya. Eh, Kalau kita lihat di aliran apa ya Mahayana atau Tantrayana, mungkin pada saat meditasi mereka itu memang perlu pakai mudra. Tapi kalau di Theravada biasanya itu eh, ketika kita sedang meditasi tidak perlu, ya, tidak perlu menggunakan mudra tertentu. Biasa saja tangan diletakkan, ya, kanan di atas atau kiri di atas. Karena kalau di aliran lain biasanya itu juga itu ada ilmunya. Kalau kanan di atas artinya apa, lalu kiri di atas itu artinya apa, lalu kaki di atas, kaki kiri di atas itu artinya apa, kaki kanan di atas itu artinya apa. Tapi sekali lagi di dalam Theravada biasanya tidak tidak apa tidak terlalu menghiraukan hal-hal seperti itu. Lalu apakah mudra tertentu bisa mampu mengatasi apa ya bisa mempengaruhi ketenangan batin atau bisa membantu mengatasi kotoran batin? Kalau menurut pandangan Theravada, eh, kalau kotoran batin harus dibersihkan dengan upaya dari batin itu sendiri. Jadi oleh karena itu apa tidak begitu berpengaruh, ya tidak begitu berpengaruh. Ya,
kira-kira itu ini jawaban saya. Ya. Sadu, 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 anu modal. Kalau ya sorry sedikit tambahan, kalau meditasi Taoisme itu juga ada, atau meditasi secara apa ya tradisi Tiongkok begitu, ya itu juga apa memang ada aliran tertentu juga menggunakan posisi tangan tertentu, ya. Misalnya kembali lagi seperti ini, ya di apa meditasi tradisional Tiongkok itu juga menggunakan diri karena mereka menganggap bahwa jempol ketemu telunjuk itu memiliki kekuatan tertentu. Bahkan efek kesehatan juga memiliki efek ke kesehatan. Tapi benar atau tidak saya tidak tahu. Ya, kadang-kadang juga gini, ya kadang-kadang gini, ya gini, ya. Jadi macam-macam. Ya, ya silakan. Ya, Ya, baik Bante. Yang penting senyaman kita ya Bante ya. ya, ya. Ya, ini ada dua peserta di Zoom yang raise hand Bante. Saya persilakan Saudara Dita Dama untuk mulai dulu ya. Silakan Saudara Dita Dama. Oke, ya sebentar ya. Malam Bante, Namo Buddhaya, Satyoto. Wah, terima kasih Bante pembabaran yang luar biasa. Ini eh, karma baik nih bisa mendengarkan demikian. Maaf ya, ini masih dalam perjalanan itu kerja Bante. Ini Bante, setelah tadi saya menyimak, eh, berkenaan ini Bante, kan Bante tadi menjelaskan tentang pentingnya menggunakan bahasa Pali. Nah, saya mau cross check bahasa Pali Bante, kedengaran Bante? Ya, Bahasa ya, Pali, ya. yaitu yang terutama ini. Kan tadi Bante menjelaskan tentang eh, bahwa pentingnya menggunakan bahasa Pali. Nah, saya terpikir ada ini sebenarnya mana coretan saya. Ini yang dari Nibida. Kan Bante menjelaskan arti Nibida terus Wiraga. Setelah Wiraga itu tadi itu Wimuti ya Bante ya? Bukan. Bukan, wiraga itu bebas dari nafsu. Betul. Setelah Raga, Nibida, raga itu Wiraga, nafsu. Wi setelah berarti tidak bernafsu. setelah Nibida, Wiraga, seterusnya yang tadi Bante pergunakan itu apa ya Bante? Niroda, Oh, niroda. Nibida, ya ya. Nah, Ya, kalau menggunakan kata Wimuti, ada kalanya di buku-buku mungkin ya, atau yang saya sebut Bante ya menggunakan kata betul, betul. Wimuti Ya, sama kadang pakai wimuti. Ya, WWK sama Wimuti sama nggak artinya? Atau harus khusus Niroda Bante? kalau wiweka itu ini penyendirian, penyendirian. Oh, penyendirian. Oke, oke. WWK itu biasanya itu di tahap sangat awal. Itu Oh, awal. beda, Oke. beda. Itu tidak masuk dalam sistem itu. Baik, baik. Ya, itu biasanya di tahap awal. Ya, kalau yang wimuti ya itu berarti sudah mencapai kesucian. Itu Oke. mungkin apa ya sepadan dengan istilah yang tadi itu pati nisaga, Patini ya Saga. ketidakmelekatan. Ya, Patini Saga. Jadi ya. dari Kalau Niroda, WWK biasanya itu menyendiri, oke. Jadi menyendiri baik secara fisik atau secara batin. WWK itu WWK. oke. Jadi dari saya ulang Bante Nibida, Wiraga, setelah itu Niroda. Niroda itu baru ke Wimuti ya Bante. Kalau gitu. Ya, 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 Niroda baru selanjutnya Wimuti. Nah ini Bante kebetulan saya ya, teringat sesuatu tapi izin saya sharing aja Bante. Apakah boleh begini Bante? Ada bagian begini Bante di ya, Stuka, boleh. yaitu dari suatu orang yang melatih silanya dengan sempurna. Terus ada juga orang yang melatih caga anusati, perenungan tentang kebajikan-kebajikan yang dia lakukan. Ini bagian dari meditasi juga ya. Satu ada juga waktu Hmm. pencapaian mencapai jana 1, 2, 3, 4 ini Bante. Ada bagian ini Bante. Pamoja, setelah dari Pamoja muncul Piti, dari Piti muncul Pasadi, dari Pasadi muncul Suka, dari Suka muncul Samadhi, dari Samadhi muncul Yata Bhuta Nyana Dasana, baru Hmm. dari sana baru ke arah Nibida yang Bante itu tadi. Hmm. Nibida, Wiraga, eh, Wimu, Wiraga, terus Niroda, terus baru Wimuti Bante. Begitu ya Ya, awalnya ya ya, Bante ya. ya, ada memang. Ya. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih. Apakah terima kasih karena penjelasannya luar biasa, jarang bisa bertemu. Apakah diperkenankan satu lagi ya?
host atau nanti saya ambil kesempatan lagi atau gimana ya? Izin tanya dulu. Gak enak nih saya ambil mau tanya lagi. Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh, Ya, silakan. thank you. Bante, berkenaan ini yang terakhir, yang berkenaan yang sewaktu kita melatih anapanasati ada tahapan yang kita mengetahui napas kita dengan jelas dan ada juga yang tahapan kita mengetahui napasnya orang lain. Nah, apakah ini ada indikasi si yogi tersebut sudah mencapai abinya Bante? Jadi dia bisa tahu eh, maaf ya, napasnya orang itu bagaimana gitu loh. Kan nggak mungkin dia pas meditasi membuka matanya lihat, oh dia napasnya panjang nggak, pendek nggak, atau bagaimana Bante? Menurut Bante, pandangan bagaimana ya Bante dalam hal ini? Terima kasih. Eh, ya, terus terang, ini merupakan salah satu bagian dari Mahasatipatthana Sutta yang memang saya sendiri juga tidak begitu apa ya, tidak begitu jelas. Dari kata juga tidak banyak ngomong tentang hal ini. Memang ini saya sudah mencoba untuk mencari berbagai literatur, penjelasannya tidak banyak. Jadi memang ini masih sebuah, ya terus terang bagi saya sendiri juga merupakan sebuah misteri. Harusnya ini kan baru tahap awal. Belum kita ini capai jana saja. Ini belum apa-apa. Tapi kok bisa sampai ke mengetahui napas orang lain? Memang ini merupakan masih sebuah teka-teki juga bagi saya. Ya, tapi oke lah. Kalau kita belum ke orang lain, kita ke diri saja, ke diri kita sendiri saja. Ke diri kita sendiri saja itu belum tentu bisa dilakukan dengan baik. Ya, Baik. itu saja jawaban saya. Ya. Terima kasih banyak Bante penjelasannya Anumodami. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Saudara Dita Dama, kita lanjut lagi Bante, ada peserta di Zoom yang raise hand kepada Saudari Juliani, kami persilakan. Ya, oke. Bante, saya mau nanya, Nah, kan saat ini saya ya. itu meditasi, saya bisa fokus. Tadinya kan kalau di rumah tuh saya suka meditasinya itu pikiran suka mengembara gitu Bante ya. Nah, saya kemarin ini ikut metode meditasi yang diajarkan di ada Bapak namanya Pak Chandra itu suruh lidahnya ke atas, ke langit-langit gitu. Baru eh, saya bisa dapat apa fokus banget gitu Bante setelah lidah di atas gitu ya. Terus saya amatin nafas masuk, nafas panjang gitu di nafas ini. Anapanasati kan memang saya anapanasati bisa fokus gitu Bante. Apakah dengan lidahnya ke atas itu sesuai dengan ini Bante ya ajaran Sang Buddha gitu ada eh, di Pitaka atau gimana gitu Bante? Apakah Ya. dibenarkan itu Bante? Ya, di dalam Tipitaka ya terus terang tidak disebutkan bahwa saat meditasi lidah harus ke langit-langit. Tapi saya pikir kalau misalnya kita mau melakukan hal seperti itu ya boleh-boleh saja ya. Dan cara ini sebetulnya adalah cara latihan meditasi Taoisme. Ya, cara latihan Oh, meditasi Taoisme. Jadi kalau Ya, latihan meditasi Taoisme itu kan mereka mau mengalirkan qi. iya Nah, iya. aliran qi-nya itu dari apa? Dari tulang ekor naik ke punggung, Oh nah ya benar turun Bante. ke sini, ya, Ya. turun ke sini, lalu kalau ke sini kan ada mulut, ada rongga mulut. Jadi terputus. Supaya tidak terputus, supaya qi-nya itu bisa lanjut ke bawah. Jadi makanya perlu dibuat jembatan, ya, dibuat jembatan. Kalau istilahnya itu istilah Mandarinnya itu jembatan langit gitu, jembatan surga, ya. Jadi itu dibuat jembatan supaya qi-nya itu bisa turun ke bawah begitu, ya. Tapi ya sekali lagi bahwa kita dalam meditasi Buddhis kita bukan melatih qi dengan cara seperti itu. Jadi Oh, tidak ada kewajiban iya. untuk tidak harus lidah itu harus ke langit-langit. Tapi ya sekali lagi kalau mau boleh saja. Tapi hati-hati. Jadi jangan sampai kita lidahnya dinaikkan ke langit-langit, jangan sampai perhatian kita itu ke lidah kita, ke lidah kita atau ke langit-langit kita. Karena kalau apa ya konsentrasi kita ke dalam kepala itu kalau kita meditasi dalam jangka waktu lama, maksudnya itu kita meditasi berjam-jam dalam satu hari,
itu kadang itu bisa menimbulkan ketegangan di bagian kepala. Kalau Oh ya sehari hanya benar. meditasi 1 jam, 2 jam, itu masih oke. Tapi Ya, ya. kalau Anda ikut retret, ya, Lihat ya. Anda ikut retret, fokusnya itu di dalam begitu, wah itu kadang ya memang tidak semua, kadang bisa menimbulkan ini ketegangan tertentu ya di Oh, kepala. oh iya iya iya. Ya, Benar-benar sih. ya, Eh, iya makanya saya juga eh, baru sebulan ini Bante belajar yang tidak ke atas, terus dia pakai oh, mudra-mudra gitu Bante. Jadi bisa ya, saya bisa fokus banget Bante, bener. oh, Saya bilang, enak juga ya kayak gini. Saya bilang, ya, di rumah biasanya saya susah gitu kalau mau ngamatin pikiran saya mau ke nafas gitu. Kalau di letet kan saya udah biasa duduk kan lama tuh Bante ya. Kalau di rumah kan ya 1 jam, cuman pikiran ke sini ke situ. Fokusnya susah gitu mau diedepin. Kalau ini langsung teng gitu loh Bante. Cepet gitu. Udah tuh, udah makanya saya ya. Boleh enjoy saja, gitu ya, malam ini. Makanya saya mau tanya Bante apakah dibenarkan dalam meditasinya itu. Kalau Bante gitu ya saya nanti ya, pas nanti retret saya balik mungkin sebentar aja kali ya ke atas terus kita udah nafas udah saya udah bisa jelas, udah saya diem lagi lidahnya gitu ya Bante ya. ya, ya, ya. Terus yang mudra-mudra tadi juga bisa buat saya ketenangan dalam fokus bener saya bisa loh Bante dia ada ini mudra Hmm. kayak gini nih saya bisa goyang-goyang gitu loh Bante mudra begini nih tangannya kayak gini nih gimana ya lihat ya tuh ini ada tulisan lagi gini Bante tangannya gini saya bisa badan saya goyang-goyang gitu loh Bante. Kayak metal gini loh mana sih ya kayak gini nih pokoknya itu loh kayak gini, kayak mana ya. Eh, tangan apa tangan jari apa tuh telunjuk itu ditekan terus jempol sama jari manis sama jari ini tengah disatuin terus kelingking ditegakin tuh Bante ya. Itu saya kalau udah begitu saya badannya saya goyang-goyang muter-muter gitu loh. Sendiri gitu Bante. Saya bilang kenapa sih saya bisa gitu? Saya bilang ya karena dia bilang Bapak itu bilang ya karena saya itu ada ikutin instruksi aja bener gitu maksudnya. Jadi dia nggak tahu jadi kasih kayak ada energi gitu loh Bante. Jadi udah badan kita goyang-goyang gini atau maju dengan gitu ya. Jadi kita apa kesehatan kita jadi seger gitu, badan kita jadi enak gitu kata dia bilang. Memang sih Bante kalau saya sudah begini gini 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 sendiri, saya bilang kenapa nih? Badan saya jadi udah enak kan gitu loh Bante kalau udah selesai meditasi sama dia itu acara di situ. Oke saya tanya Bante apa Ya, salah nggak ada pandangan salah nggak ya Bante belum gitu ya Bante ya? Yang eh, memang ada sejumlah orang, Heeh. ya, ada sejumlah orang bisa mengalami fenomena seperti ini, Iya, badannya iya, goyang-goyang iya. ketika Benar. sedang meditasi. Lalu ada guru meditasi tertentu, memang dia ada cara tertentu itu bisa membuat muridnya itu goyang-goyang. Ya. Ya, tapi ada juga ya, walaupun ada orang meditasi biasa begitu, ya, tapi bisa goyang-goyang sendiri juga. Nah, lantas ini sebetulnya bagus atau tidak bagus? Iya, Apakah betul. ini termasuk kesurupan atau apa Iya, begitu? iya benar Ya, santai saya juga pikir begitu. nah, apa gini, eh, ya seperti yang dikatakan tadi, memang ada sejumlah orang pada saat meditasi itu badannya bisa goyang-goyang. Kok bisa? Nah, kalau menurut pandangan Buddhis, Iya, tubuh kita itu bergerak karena adanya unsur angin. Nah, jadi kalau menurut sejumlah guru meditasi, kalau badan kita goyang-goyang, berarti unsur angin kita pada saat itu lebih kuat. iya Berarti betul. terjadi ketidakseimbangan unsur-unsur di tubuh kita. Kan Oh, dikatakan ada 4 unsur tanah iya, yang utama ya, tanah, iya, air, api, iya, angin. iya, iya, Ya, iya. nah angin itu yang membuat badan kita itu goyang-goyang. Jadi kalau anginnya itu lebih kuat, ya, Heeh. ya badan kita goyang-goyang. Dalam Iya, keadaan biasa, badan kita diam. Berarti keempat unsur itu seimbang. Tapi ketika unsur angin lebih menonjol, maka badan kita itu goyang. Itu penjelasan secara Buddhis. Kalau iya, penjelasan secara Qigong, ya, meditasi tradisi Tiongkok,
itu Ya. dikatakan ini karena bagian tubuh tertentu kita itu tersumbat. Qi-nya itu tidak bisa mengalir ke bagian tubuh tertentu. Jadi ketika qi itu mau menembus bagian tertentu, Mm-mm. maka bagian itu bisa goyang-goyang. Sampai dia tembus, baru dia tidak goyang. Jadi dengan penjelasan seperti ini, maka biasanya kalau ada orang goyang-goyang pada tahap awal, mungkin goyangnya itu bisa hebat. Tapi Iya, harusnya benar-benar. lama-lama dia harus berhenti. Harusnya berhenti. Lama-lama dia mulai tenang. Ya, tapi yang jadi masalah kadang-kadang ada orang merasa goyang-goyang itu nyaman, ya rasanya enak begitu. Lalu walaupun sebetulnya dorongan dari dalam tubuhnya itu sudah tidak ada, sudah melemah, dia masih goyang-goyang aja. Nah itu yang nggak benar, ya. Iya. Jadi sebetulnya ya kalau kita mau meditasi dan mencapai tahap yang lebih tinggi harusnya tidak goyang-goyang. Tapi untuk Iya. sementara ya untuk apa ya melakukan penyembuhan diri ya boleh saja ya kita goyang-goyang ya. Jadi pada saat itu sangat penting pada saat goyang-goyang jangan melamun. Jangan Iya. jangan berpikir ini saya lagi ngapain, ini kenapa ya bisa begitu. Heeh. Sadar terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita. Sadar terhadap dorongan yang ada di tubuh kita. Pada saat itu mungkin awalnya kita anapanasati, tapi untuk Iya. sementara tidak usah dulu mengamati napas. Sadari apa yang Oh, terjadi pada tubuh kita. Tidak oh, nambah, juga tidak dikurangi. Tidak menambahnya, tidak memperkuatnya, juga tidak mencoba untuk menekannya. Sebagaimana adanya saja. Lama-lama dia akan mereda gerakannya. Ya, macam-macam gerakan, bahkan ada yang sangat hebat ya, bisa nabrak ke sana kemari, tapi tenang saja walaupun mata Anda tutup tetap tidak akan nabrak ke dinding. Ya, memang ini juga cukup aneh ya. Jadi Anda goyang-goyang begitu, iya. kadang ada orang Puter-puter sampai gini. lari ke sana kemari, ya itu tidak akan Iya. nabrak. Tidak akan, walaupun Hmm. Anda duduk dekat dinding, tidak akan nabrak ke dinding. Ya seolah-olah Hmm. punya mata. Ya, ya, jadi memang kadang-kadang yang gini-ginian itu bisa dikatakan ya itu chi itu membuat tembus begitu sehingga bisa melakukan penyembuhan ya. Jadi Oh, memang kadang bisa membuat badan kita menjadi lebih sehat iya benar. ya. Oh, Ya, jadi gitu. tidak usah takut ya, juga tidak usah melakukan penafsiran apa-apa, tidak perlu juga dipikirkan. Yang penting Anda sadar ya, sadar Hmm. terus pada saat itu. Oh iya. Baik, Bante. Saya udah jelas paham sekarang. Tapi selama ini tuh memang saya meditasi anapanasati. Saya kalau lihat itu Ya, nggak pernah goyang, Bante. Cuman sama yang di TikTok itu yang ngajarin itu goyang sendiri gitu, nggak diituin. Saya juga heran gitu. Kenapa? Apa saya ditempelin? Dia bilang jamin nggak ada tempelan. Dia bilang maksudnya ada tempelan di badan saya nggak. Dia ya, bilang, oh ya untuk kesehatan aja. Sudahlah saya ikutin gitu loh Bante. Sebulan ini aja nih. ya. Udah. Nanti kalau saya itu ya anak panas hati yang saya rasa udah bisa tahu napas ini sudah bisa saya bisa gitu. Oke lah, makasih banyak Bante ya penjelasannya. Anu Nana Bante Ya. sih. Ya, terima kasih Saudari Juliani. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk malam ini, Bante, di Zoom dari Saudara Gim. Selamat malam, Bante Titayano, Namo Buddhaya. Izin bertanya, Bante, apakah pemikiran bahwa aku hanya merupakan perpaduan agregat pancakanda itu hanya pada saat meditasi atau juga di aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan apabila kita berpikir ini adalah orang yang berjasa kepadaku, aku harus membalas budi baiknya. Apakah pemikiran aku di sini menjadi kekeliruan? Terima kasih Bante, silakan Bante. Eh, ya, tentang aku ini kan ini dalam rangka ini eh, pandangan atau pemahaman tentang anatta anatta ya. Jadi eh, memang secara umum ya pemahaman terhadap anatta ini seyogianya bukan hanya pada saat kita meditasi ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga.
Ya, maksudnya itu salah satu tujuannya itu supaya ego kita jangan terlalu tinggi juga. Tapi kita harus juga menerima kenyataan bahwa dalam pergaulan masyarakat, ya, dalam aktivitas sehari-hari, ya, kadang kita juga perlu menggunakan istilah aku ini, ya, istilah saya ini, ya. Seperti tadi waktu menjelaskan Mahasatipatthana Sutta bahwa apa ada jasmani, ya, itu hanya suatu istilah saja, ya, itu suatu istilah saja. Tapi dalam apa ya, dalam batin kita seyogianya jangan menganggap bahwa ini betul-betul ada satu satu aku yang kekal begitu. Tidak ada satu substansi yang tetap begitu. Tidak, ya. Jadi apa dalam pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya kadang kita memang masih harus apa ya menggunakan istilah saya ini, ya, kalau enggak nanti wah ini saya membunuh karena tidak ada aku lalu saya tidak perlu tanggung jawab, ya, bukan begitu juga, ya, bukan begitu, ya. Jadi dalam konteks tertentu ya apa penggunaan istilah saya atau aku ini masih apa masih dibutuhkan, ya. Ini memang dalam, ya. Tidak selesai diceritakan dalam beberapa menit. Ya, itu saja, ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir setelah sesi sharing Mahasatipatthana Sutta yang episode yang ke-10 ya Bante ya, setelah 1 tahun break. Baiklah, tibalah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Bante Titayano untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Bante. Ya, baik. Handa mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani kata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan paca mai hang mata pita dayo ditha me ca pya dithawa anye ma jata verino satta tithanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sansaranta bhawa bawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padanca papontu te sa sijatang subha sadu sadu sadu. Ya, baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresidenan Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Bante Titayano Mahatera yang telah meluangkan waktu membedah bagian Sutta Mahasatipatthana Sutta bersama dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Titayano Mahatera. Kita menutup sesi malam ini membacakan nama Karapata kepada para hadirin bersama Anjali.
Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggam namami Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Bante Titayana Mahatera dengan bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, Ada saya Bante. bisa live ya. Ya, silakan Bante. Ya. Pada Bante kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Ya. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Suki Hontu, selamat malam. Namo Buddhaya.